Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud, untuk anak laki-laki, bukan untuk anak wanita. Apa kata Nabi? Anta wa maluk milku abik. Kamu, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Sehingga jika orang tua, dia datang ke rumah anak laki-lakinya, lalu mengambil harta anak laki-lakinya, maka seorang anak laki-laki tidak berhak mengatakan, Papa, kenapa kau ambil hartaku? Tidak hak, tidak punya hak. Orang tua pinjam uang kepada anak laki-lakinya, kata para ulama. Nak, bapak pensiun, bapak pengen usaha kecil-kecilan, bapak pinjam, tolong dikasih modal usaha. Maka itu kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih, tidak dikatakan kategori hutang piutang. Sehingga bapaknya kalau tidak bayar sah, karena harta anak milik orang tuanya. Baktinya anak laki-laki abadi kepada orang tuanya. Sedangkan baktinya anak wanita kepada bapak ibunya muakkad. Ketika seorang laki-laki membaca kalimat qabul pada saat akad nikah, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. Hari itu juga wanita baktinya kepada suami abadi. Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu. Apalagi ketika memberikannya itu sambil dredeg. Orang tua dulu, bukan istri. Kalau orang tuanya meninggal, maka tetap untuk orang tua. Caranya, sedekahkan di jalan Allah atas namakan orang tua. Ustadz lah, kalau mertua, apakah itu juga orang tua? Mertua bukan orang tua. Mertua termasuk karib kerabat. Karib kerabat suami, bukan orang tua suami. Oleh karena itu, maka seorang laki-laki dia wajib mendahulukan orang tuanya, bukan kepada yang lainnya. Betapa banyak kesalahan terjadi, yaitu di masyarakat kita, yang mereka lebih peduli kepada orang lain daripada kepada orang tuanya sendiri. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian di antara bukti-bukti yang lain adalah, yaitu yang terakhir saja yang bisa kami sampaikan dari bukti ini, yaitu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan, yaitu di dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 4 dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yaitu di situ disebutkan dalam riwayat itu, datang seorang laki-laki kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Ibnu Abbas, aku melamar seorang wanita. Ternyata lamaranku ditolak. Tiba-tiba aku mendengar kabar bahwasanya wanita itu dilamar oleh laki-laki lain. Ternyata diterima oleh orang tuanya. Aku jengkel, aku mangkel, aku bunuh laki-laki pelamar itu, yang melamar wanita itu. Lalu aku bertanya kepadamu, apakah masih ada pintu tobat untukku? Apakah aku masih diterima tobatku, diampuni dosa-dosaku? Anda tahu jawaban Ibnu Abbas, orang ini habis membunuh orang. Habis membunuh orang. Ibnu Abbas berkata kepada orang itu, halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Punya ibu tidak kau? Orang ini menjawab, la, aku tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal dunia. Lalu kata Ibnu Abbas, kalau begitu bertobatlah kepada Allah, dan mudah-mudahan tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Orang itu pergi, lalu